Shalom Bapak Ibu saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Turun kiranya damai sejahtera dan sukacita dari tempat maha tinggi atas Anda semua. Dalam Suara Gembala kali ini, saya akan ngajak saudara untuk merenungkan salah seorang murid Tuhan yang bernama Simon Petrus. Simon Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sifatnya unik, saudara. Dia orang yang keras kepala, dia bersifat impulsif, artinya mengikuti akan kata hati, dorongan hatinya. Petrus itu juga murid yang suka menonjol, saudara. Entah itu bawaan ya, sifat bawaan, dia suka tampil begitu di antara teman-teman yang lain. Dia selalu jadi yang pertama ya dalam segala hal. Dan yang penting Tuhan Yesus mengasihi Simon, ya saudara, meskipun dia punya sifat seperti itu. Saya catat di sini, saudaraku, Petrus itu murid yang pertama kali beroleh wahyu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Hebat ya. Kemudian Petrus itu satu-satunya murid Tuhan Yesus yang pernah berjalan di atas air. Saya bacakan, saudara ya, di dalam Matius 14, ayatnya yang ke-28. Ini Tuhan Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Kemudian Petrus tahu bahwa itu Tuhan, karena Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Kemudian ayat 28 dari Matius 14 katakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, inilah Petrus, suka tampil dan suka bersifat spontan gitu ya. Lihat Tuhan berjalan di atas air, tiba-tiba muncul ide dan dia langsung teriak. Kalau itu betul engkau, suruh aku berjalan di atas air menyongsong engkau ke sana. Anehnya, Tuhan itu menanggapi, merespon, marilah, datanglah. Dan Petrus pun keluar dari perahu dan jalan di atas air. Nah, cerita selanjutnya saudara tahu ya, dia sudah berjalan berapa meter nggak diceritakan, kena tiupan gelombang, kena tiupan angin, tiba-tiba dia kesadarannya, aku ini kok jalan di atas air, aku ini kan bukan Tuhan, aku ini kan manusia, kan nggak mungkin, tenggelamlah dia, begitu ya. Puji Tuhan, Tuhan itu mengasihi Simon Petrus dan dia ditolong. Dia satu-satunya yang pernah jalan di atas air, jadi mungkin murid-murid Tuhan yang lain jengkel ya, kamu tuh sok banget orang kok mau jadi seperti Tuhan Yesus begitu ya. Kalau Tuhan Yesus jalan ya dia Tuhan, tapi kamu ini kan manusia gitu ya. Ini murid-murid yang lain mungkin jengkel. Nah ketika tenggelam ya disyukurin gitu ya. Tapi mungkin kemudian Petrus pun setelah dibully sama teman-temannya, dia akan menjawab, ya meskipun tenggelam tapi kan lumayan, sudah pernah punya pengalaman jalan di atas air, kalian kan belum pernah tahu. Dan yang penting Tuhan tolong, nah itu sudah. Itulah Petrus, saudaraku. Nah, ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemane, Petrus tampil karena dia mau membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan dan siap bela pati. Dia bawa pedang, potong, mau bacok lehernya Malkus, itu ya salah seorang hamba. Nggak berani sama prajurit yang hambanya aja yang dipotong. Jadi ini ya menunjukkan mau bela pati, tapi kalau memang hebat ya perwiranya dong yang diserang, kok malah hamba yang salah satu budak yang ada di situ yang diserang sama dia pakai pedang. Itu pun gemeteran sehingga yang putus telinganya. Sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya, itu ada ceritanya, saudara. Kemudian Petrus adalah tipe orang yang terlalu pede, saudara. Dia berani ambil risiko, dia adalah orang yang, ini positifnya, berani melangkah dengan iman.
Makanya ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Petrus. Saudaraku, dalam banyak hal keberanian untuk melangkah itu dibutuhkan. Keberanian untuk ambil langkah iman itu dibutuhkan. Kalau saudara pelajari ya di dunia ini saja, para entrepreneur yang sukses itu rata-rata orang-orang yang berani mengambil risiko. Yaitu mereka itu berani melihat peluang dan berani melangkah. Tidak terlalu banyak pertimbangan. Pertimbangan penting, saudaraku, tapi kalau terlalu banyak pertimbangan, yaitu nanti menggenapi ayat di dalam pengkhotbah yang berbunyi, siapa yang terus memperhatikan angin tidak akan pernah menabur, ya kan? Ya benar, saudara. Jadi kita ini harus tahu bahwa hidup ini memang ada resikonya. Ditimbang iya, didoakan harus, tapi ketika Roh Kudus itu menggerakkan hati untuk bertindak, saudara harus berani. Ada satu pepatah bahasa Inggris yang bagus, dikatakan, "Behold the turtle, he makes progress only when he stick his neck out." Jadi lihatlah kura-kura, dia itu membuat progres, kemajuan, ketika lehernya itu terjulur. Jadi harus ada langkah, saudara. Langkah untuk kita ini bertindak. Kalau tidak, saudaraku, ya selamanya kita akan jadi orang yang stuck ya, bermacet di posisi tertentu dan tidak ada kemajuan. Nah, itulah kelebihan-kelebihan dari seorang Simon Petrus. Nah, saudaraku, itu kelebihannya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kelebihan seseorang itu harus disadari, seringkali justru menjadi kelemahannya. Apa yang menjadi kelebihan seseorang, orang tersebut harus sadar bahwa keunggulannya, kelebihannya itu justru sekaligus merupakan kelemahan. Nah, ini penting untuk kita ngerti. Supaya kita menjadi lebih bijak, saudaraku, dalam menjalani hidup ini. Petrus kan ngeyel, orangnya keras kepala, impulsif. Maka Tuhan perlu menggarap dia. Tuhan perlu istilahnya itu menghancurkan dia. Itulah sebabnya di antara murid-murid Tuhan, 11 murid ya, minus Yudas, yang pernah menyangkal Tuhan itu justru Petrus, saudara. Dan itu menghancurkan hatinya. Kenapa? Karena dia di dalam keunggulannya, dia sering memakai kekuatan sendiri. Dia berkata, Tuhan, biar semua orang meninggalkan Engkau. Aku tidak akan meninggalkan Engkau. Dan dia buktikan itu dengan kekuatan sendiri. Akhirnya dia menggenapkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Itulah Petrus, saudaraku ya. Dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dia pikirkan, dan kalau dia anggap itu benar, dia ngotot, dia nekat. Ini seringkali orang-orang yang tipe Petrus ini harus bertobat, saudara. Kalau tidak bertobat, ya nanti dia akan mengalami kejatuhan-kejatuhan yang mempermalukan dia. Kalau saudara baca Injil Markus, itu ditulis oleh John Mark, ya, Yohanes Markus, yaitu muridnya Petrus. Murid dari Petrus yang menulis itu, kalau saudara bandingkan antara kitab-kitab Injil, maka di dalam Injil Markus itu kejatuhan, kebodohan, kekonyolan yang dilakukan oleh Petrus itu paling lengkap ditulis oleh Markus dalam Injil Markus. Kenapa, saudara? Ya karena Petrus sadar bahwa aku ini siapa. Aku tuh aslinya itu loh. Makanya dia cerita semua pada muridnya dan ditulis di dalam Injil Markus. Bagaimana dia jatuh, bagaimana dia menyangkal Tuhan, bagaimana dia ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus naik ke kayu salib, dia harus dianiaya, dia harus menderita, dia marah dan dia berkata tangan Tuhan itu ditarik dan dia berkata sekali-kali itu tidak boleh menimpa engkau Tuhan. Wah, itu Tuhan Yesus dimarahi, saudara. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus naik ke kayu salib. Sampai Tuhan menghardik dia, enyahlah dari hadapanku, hai iblis.
Jadi satu-satunya murid yang dibentak sama Tuhan, "Enyah engkau iblis," itu ya Petrus, saudaraku. Jadi Petrus ini memang tokoh yang kontroversial ya, saudara ya. Satu sisi dia hebat, tapi justru kehebatannya itu menjadi titik lemah. Maka itu, saudaraku, belajar dari Petrus, kita juga belajar dari kejatuhannya. Keunggulan Petrus, oke, tetapi kejatuhan Petrus itu sesungguhnya merupakan pelajaran bagi kita sekaliannya. Saudara, manusia itu unik. Anda yang punya karakter seperti Petrus, dengar akan suara gembala kali ini. Yang tidak punya karakter seperti Petrus, nanti lain kali kita belajar dari karakter-karakter murid Tuhan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.